Apa yang menyebabkan peradangan pada lambung? Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Di channel ini saya akan membahas seputar lambung, teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami GERD atau gastritis. Semoga dengan video-video dari saya memberikan wawasan atau pengetahuan atau ya istilahnya memberikan apa ya gambaran lah ya seputar lambung ya. Oke teman-teman, saya akan membahas di video ini mengapa kita ini kok bisa ya mengalami peradangan pada lambung atau istilahnya gastritis atau tukak lambung. Oke teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, gastritis ini terjadi teman-teman ya akibat apa teman-teman ya? Pola makan kita. Nah, pola makan yang seperti apa? Nah, itu yang sangat penting sekali. Terutama bagi teman-teman yang mungkin belum mengalami gastritis ya. Jadi bisa istilahnya berhati-hati atau berjaga-jaga agar tidak mengalami gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung ya. Gastritis itu terjadi ya saat istilahnya kulit di bagian lambung ini teman-teman ya, itu ada yang terluka ya, ada yang terluka. Nah, sebabnya dari makanan yang kita konsumsi yang sulit dicerna oleh lambung ya. Makanan apa saja yang sulit dicerna oleh lambung? Yang pertama adalah makanan yang berpengawet, teman-teman ya. Makanan berpengawet, teman-teman, itu sulit dicerna oleh lambung. Karena apa? Ada beberapa istilahnya itu zat-zat kimia ya, yang memang oleh tubuh kita sangat sulit dicerna. Kemudian teman-teman, ada beberapa bahannya juga ya, yang kemungkinan bahannya itu mempunyai sifat-sifat sulit dicerna ya, bukan kimia, namun bahan alami, semisal di situ gandum ya, namun sudah diproses sedemikian rupa dan sangat sulit dicerna. Dan kemudian ada juga makanannya mungkin mengandung pewarna ya. Pewarna sama pengawet ini istilahnya beda tipis. Istilahnya dia adalah zat-zat kimia ya, seperti itu. Nah, konsumsi yang jarang ya atau ya semisal sebulan sekali atau beberapa bulan sekali itu aman teman-teman. Namun di sini konsumsi yang dalam jangka waktu sangat sering ini yang tidak aman, apalagi menggunakan makanan itu untuk makanan pokok ya. Jadi kita stok di rumah ya, kita jadikan makanan utama, kemudian kita konsumsi dalam jangka waktu panjang. Oke teman-teman, dalam hal ini saya saya semisalkan seperti makanan mie instan, semisal seperti itu ya. Mie instan bisa, bakso-baksoan, kemudian aneka frozenan seperti itu teman-teman ya. Itu adalah beberapa makanan-makanan yang istilahnya ini bisa membuat lambung kita ini mengalami peradangan. Namun kalau teman-teman konsumsinya jarang-jarang, kemudian mengkonsumsi itu dibarengi dengan nasi, dibarengi dengan sayur, dibarengi dengan telur atau ayam, itu masih aman. Istilahnya zat-zat tadi ya, zat-zat kimia yang sulit dicerna oleh pencernaan kita, itu masih dibantu oleh nasi, oleh sayur, oleh telur, oleh ayam yang sifatnya alami. Sehingga pencernaan kita ini tidak sesulit semisal kita makan mie aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan teman-teman ya yang mengalami gastritis ini, mereka itu tidak makan nasi ya, kemudian langsung nih disikat makan mie, disikat makan bakso. Dan itu dijadikan gaya hidup atau lifestyle ya. Gaya hidup dalam jangka waktu lama. Oke, pagi enggak makan nasi, enggak makan sayur, enggak makan telur atau ayam, langsung siang sikat makan bakso. Oke, besok lagi seperti itu, kasih jeda, besoknya lagi seperti itu. Nah, kemudian kita jarang puasa. Nah, ketika kita jarang puasa, teman-teman ya, pencernaan kita ini akan bekerja terus. Malam semisal jam 6 berhenti, nanti besok pagi ya jam 7, jam 8 udah kerja lagi, seperti itu. Kerja lagi, terkadang makan sampai malam, terkadang malam makan mie, makan bakso. Karena enak sekali memang. Malam-malam dingin-dingin kita makan bakso, sangat lezat sekali. Namun untuk jangka waktu panjang itu yang tidak aman ya.
Kemudian teman-teman ya, tidak hanya bakso itu saja, banyak makan makanan lain semisal snack-snack ringan ya, semisal jajan-jajanan, seperti tepung yang digoreng, seperti gorengan, seperti apa, batagor-batagoran itu kalau terlalu sering juga kurang oke, teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan istri saya juga seperti itu. Kita ini istilahnya hobi sekali jajan. Saya terkena GERD, istri saya terkena gastritis. Jadi udah kompleks lah ya. Dan teman-teman yang mungkin belum mengalami GERD atau gastritis, barangkali melihat video ini, silakan dijadikan pengalaman saya atau pengalaman istri saya yang terkena gastritis agar tidak mengalami seperti itu, teman-teman ya. Dengan cara apa? Makannya dijaga. Kita tidak perlu membenci makanan-makanan seperti mie ya, seperti bakso, tidak perlu dibenci seperti yang non real food, jangan dibenci karena itu adalah karya dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Namun, yang perlu kita garis bawahi, kita berhak memasukkan makanan di dalam mulut kita. Mulut kita bisa menerima apa saja bisa menerima mulut kita. Namun, organ-organ pencernaan kita, organ-organ tubuh kita yang bekerja untuk sistem kehidupan di dalam tubuh kita, ini tidak bisa menerima semua makanan itu. Sekarang, tahun 2025, teman-teman perhatikan berapa banyak orang yang mengalami keluhan seputar metabolik ya, atau istilahnya sistem pencernaan. Banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali yang mengalami keluhan seputar pencernaan. Baik itu lambung ya, baik itu darah tinggi, baik itu diabetes ya atau gula tinggi, asam urat dan lain-lain teman-teman. Banyak sekali yang mengalami. Tanpa kita menyalahkan berbagai macam pihak yang sudah membuat produk itu sudah terjadi, jadi biarlah terjadi. Karena itu memang terjadi di dunia ini untuk istilahnya variasi atau istilahnya keindahan di sini. Namun tetap kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Dia tidak salah, pembuat makanan tidak salah, makanan alami juga tidak salah, tidak ada yang salah semuanya. Tergantung diri kita sendiri saja. Jadi kita kembali ke diri kita. Kita tidak boleh nih, wah itu mie instan harus ditutup gitu, karena itu menyebabkan gini. Tidak boleh seperti itu. Biarlah itu adalah karya. Karena dengan karya itu teman-teman ya, itu juga bisa menghidupi beberapa orang ya di pabrik itu ya. Jadi ya memang itulah perputaran di dunia seperti itu. Namun teman-teman ya, kembali ke diri kita, hak kita adalah apa yang kita masukkan ke mulut kita. Kita berhak untuk tidak makan mie, kita berhak, kita mempunyai hak. Ya, kita juga mempunyai hak untuk makan mie. Jadi semua saya serahkan ke teman-teman gimana teman-teman dalam menyikapi makanan yang dimasukkan di mulutnya, yang jelas selalu ada efek di balik suatu peristiwa. Ya, kalau saya teman-teman ya saat ini memang berusaha untuk memilih aja makanan yang masuk ke dalam tubuh saya. Semisal saya makan mie ya, saya harus dampingi dengan nasi. Saya harus dampingi dengan sayur semisal timun atau cabai. Kemudian semisal dengan telur ya. Karena kemungkinan kita tidak bisa menghindari beberapa makanan yang ada di sekitar kita. Namun kalau teman-teman sedang mengalami gastritis atau GERD, teman-teman harus stop total. Jadi harus sembuh dulu. Caranya sembuh harus stop total. Kalau teman-teman tidak stop total, teman-teman akan sulit untuk pulih dari gastritis, dari GERD gitu ya. Kalau teman-teman tidak stop total makanan-makanan yang bertepung tadi, berpengawet, berpewarna gitu teman-teman ya. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini makanan-makanan alami. Biar organ-organ tubuh kita, pencernaan kita ini bisa bekerja dengan maksimal gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti itu salah harus ditutup itu, karena itu menyebabkan gini. Nah, karena dalam menurut informasi gizi, nah ini masih boleh. Nah, kita tidak bisa teman-teman ya untuk istilahnya itu memutuskan satu pihak, itu tidak bisa. Karena di sini ya kita hidup di dunia ini harus menerima nih segala sesuatu yang sudah terjadi harus kita terima. Tugas kita tetap fokus ke diri kita ya, perbaiki makanan yang kita
konsumsi, gitu ya teman-teman ya. Jadi, seperti ini, sekilas tentang apa gastritis, penyebab gastritis adalah makanan-makanan yang saya sebutkan tadi karena, eee, memang makanan itu memang sangat sulit dicerna ya. Dari beberapa pengalaman teman-teman ya, ada yang Eee, pola makan seperti apa, Kak, kalau terkena gastritis? Saya dulu, jarang makan nasi, sukanya makan siang langsung makan bakso, siang langsung makan mie, siang langsung makan yang sangat pedas gitu, sehingga terjadilah, peradangan atau gastritis. Kemudian ada juga yang memang hobi, ya, hobi makan makanan berlemak. Nah, seperti apa? Soto, rawon, hobi seperti itu teman-teman ya, dan makannya biasanya malam-malam. Nah, bisa juga terkena gastritis, macam-macam latar belakang yang melatar belakangi, terjadinya suatu gastritis ya. Nah, teman-teman yang sedang mengalami gastritis tetap semangat, pasti bisa sembuh. Pokoknya intinya di makanan, kalau mau sembuh dari lambung, intinya di makanan. Jangan tertipu mulut kita ketika menginginkan sesuatu yang segar-segar, jangan. Ketika mulut kita, malas makan, jangan dituruti. Karena itu sebenarnya ada alarm bahwa tubuh kita ini kurang oke. Dia meminta makanan yang real food. Segera dicukupi makanan-makanan yang bergizi. Nasi, sayur, ayam, telur, ikan air tawar ya, tahu, tempe, buah-buahan, kurma, kemudian vitamin, madu boleh seperti itu, propolis silakan, alpukat silakan. Pakai yang real food gitu ya teman-teman ya agar bisa cepat pulih. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya teman-teman ya. Intinya kita belajar bersama. Silakan komentar. Saya akan membalas komen-komen teman-teman semua dengan video agar ya kita bisa sharing-sharing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.